Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua di rumah bersama dengan keluarga selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Di video kali ini teman-teman ya, saya minta teman-teman untuk stay sampai selesai. Karena kita akan membahas sesuatu yang lagi seru teman-teman, antara Rismond Sianipar dan Joshua M. Sinambela. Terkait dengan ada seorang yang mengaku pakar sehingga itu menjudge ijazah mantan presiden 2 kali Republik Indonesia adalah palsu, mengaku dirinya pakar, mengaku dirinya adalah seorang digital forensik. Akan tetapi ada satu sisi, ada seorang yang benar-benar itu profesinya adalah seorang yang juga ahli dalam hal digital forensik, memberikan sanggahan-sanggahan, memberikan sebuah pernyataan-pernyataan yang seperti itu mau melawan Rismond Sianipar. Ya, terkait dengan Joshua M. Sinambela dan Rismond Sianipar ada hal baru apa? Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana Rismond dalam sebuah podcast mengatakan akan melaporkan orang yang menuduh ijazahnya palsu, teman-teman. Katanya itu adalah hal yang mencemarkan nama baik saya. Mau disentil balik, langsung merengek. Ya, tuduh-tuduh ijazah Pak Jokowi palsu, giliran ada yang menuduh ijazahnya palsu, ngambek dia, ini pencemaran nama baik. Oke teman-teman, anyway kemarin Pak Joshua M. Sinambela ketika itu di dalam sebuah postingannya di Facebook, dia mengatakan seperti ini: ada yang ijazah asli, ada yang punya ijazah asli tapi tidak mau menunjukkan ke publik, sedang yang punya ijazah palsu nekat menunjukkan ke publik. Kita sama-sama tahu bahwa kemarin ketika Pak Joshua M. Sinambela itu mengunggah sebuah postingan di Facebook dan mengatakan bahwa saya punya screenshotan email atau klarifikasi dari Universitas Yamaguchi, dan klarifikasi itu berbicara atau menyebut tentang bagaimana mereka tidak pernah menerbitkan atau mengeluarkan ijazahnya yang atas nama Rismond Sianipar. Sontak itu menjadi sangat viral teman-teman di media sosial, karena orang kan pastinya akan mencari tahu ini orang ini tuduh-tuduh ijazah Pak Jokowi adalah palsu, dan kemudian ada pemberitaan atau berita yang mengatakan bahwa diduga ijazahnya itu palsu, pasti akan menjadi ramai teman-teman. Langsung dia klarifikasi, langsung dia tunjukkan ke publik yang dikatakan itu adalah hal yang nekat teman-teman ya. Makanya dia katakan ada yang punya ijazah asli tapi tidak mau menunjukkan ke publik, sedang yang punya ijazah palsu nekat menunjukkan ke publik. Itu bahasanya itu nekat teman-teman. Kenapa dia katakan nekat? Ya karena ketika dia tunjukkan ke publik, orang-orang langsung screenshot, langsung melakukan ijazah pembanding, langsung melakukan riset lewat ijazah yang dia tunjukkan. Dan tentu saja kita bisa melihat banyaknya keanehan, yang hal-hal yang tidak identik itu benar-benar terlihat, sangat-sangat terlihat teman-teman. Makanya seperti Bang Bill kemarin itu melakukan riset soal Rismond ya, dan banyak hal-hal yang sangat-sangat ganjil. Bahkan Bang Bir meminta agar supaya itu Rismond Sianipar itu mengklarifikasi. Akan tetapi sampai hari ini tidak diklarifikasinya. Ya, soal namanya yang dimana soal kesetaraan ijazah itu tidak ditemukan namanya, dan kemudian ada juga yang mengatakan bahwa soal dia hadir di dalam acara-acara yang dia katakan yang ditunjukkan, dia menghadiri sebuah apa itu teman-temannya di Jepang, soal the first apa itu, aku udah agak lupa karena sudah agak lama ya teman-teman ya, mengatakan itu adalah palsu juga ya. Dan kayaknya Pak Joshua M. Sinambela ini lewat postingan ini dia benar-benar yakin kalau ijazah Rismond Sianipar itu palsu. Ya, tentu saja saya percaya seorang ahli digital forensik seperti Joshua M. Sinambela memberikan statement seperti ini, itu saya percaya dia punya bukti yang kuat dan sangat teramat kuat teman-teman, jika sudah seperti ini. Nah, ada yang punya ijazah asli tapi tidak mau menunjukkan ke publik, sedang yang punya ijazah palsu nekat menunjukkan ke publik. Nah, setiap statement-statement yang dibangun oleh Joshua M. Sinambela yang benar-benar seolah-olah dia juga meyakini 1000%.
Yang katanya dia juga meyakini bahwa ijazahnya Rismond Sianipar adalah palsu. Ya, itu mengundang untuk Rismond Sianipar akan melaporkan katanya ke polisi karena namanya dicemarkan. Nah, itu baru bilang kita akan lihat. Sama-sama mengaku ahli atau pakar. Tapi menurut Joshua misalnya membela Rismond itu pakar-pakaran. Pakar makan tanaman. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kita akan melihat nanti seperti apa hasilnya. Kalau memang benar-benar dilapor, ini pasti akan sangat-sangat ramai teman-teman. Kita akan up dan kita akan lihat siapa yang benar-benar pakar dan ahli sesungguhnya. Nah, ini kan menjadi ramai teman-teman. Kemudian, nah, dibikinlah suatu event nanti di besok hari. Kita akan update ya. Besok hari eventnya. Kita lihat dulu. Berikut event DF Talk hashtag 20 kali ini membahas tentang kasus yang sedang viral. Kalau biasanya DF Talk saya dan FGD komunitas DFIS merupakan event tertutup khusus member saja, kali ini kita akan buka secara live streaming terbuka di publik. Wah, ini keren, ini pasti seru dan menarik teman-teman. Seperti biasa, bisa diakses nanti via YouTube DF Talk dan nanti kita akan saksikan. Saya akan sampaikan kepada kalian. DF Talk sekaligus mengundang beberapa panelis termasuk Rismond Sianipar. Semoga bersedia. Ayo dong Rismond. Ya kita lihat ya. Kalau Rismond nggak bersedia takut dia berarti. Nanti ya kita lihat ya. Ini para ahli digital forensik mau mengadakan sebuah apa teman-teman? Talk atau perbincangan pembahasan tentang kasus yang sedang viral. Tentu saja di sini ya akan sangat seru perdebatan antara orang yang benar-benar mempunyai kapasitas yang mumpuni teman-teman. Karena dia adalah seorang digital forensic investigator. Wow. Nah, note, harap undangan ini disampaikan ke Rismond Hasilon Sianipar karena sampai sekarang nomor WA saya masih diblokirnya. Kok diblokir, Mon? Ya, ternyata dia memblokir ya. Itu loh, lawan sepadan Anda. Kenapa Anda blokir ya? Katanya Anda hebat ya. Katanya Anda sampai ancam-ancam Pristio Sigit ya, Kapolri kita. Sampai-sampai aja saya punya minta datanya. Nah giliran ditantang Joshua MC dan Bella, diblokir WA-nya. Ini teman-teman ya. Nah, DF Talk pakar-pakaran versus ahli digital forensik. Wow. Disebut pakar-pakaran gak tuh teman-teman. Kajian ilmiah versus pemeriksaan forensik digital, pengalaman dan latar belakang ahli laboratorium forensik digital, fakta digital versus pendapat dan asumsi, analog, fisik versus digital forensik, ELA dan FaceNet, Deepface, cetakan. Ini bakal seru, saya harus nonton ini karena ini menambah wawasan teman-teman. Word processing versus percetakan. Panelis sorry teman-teman. Panelis via Zoom meeting. Sabtu ya, 31 Mei. Berarti besok. Kita harus nantikan pukul 20 sampai 2 jam ini teman-teman, waktu Indonesia Barat, berarti di sini pukul 21 malam. Undangan terbuka untuk Rismond Sianipar sebagai panelis. Cek SMS atau WA. Oke teman-teman, saya akan coba hubungi Pak Joshua M. Sinambela teman-teman untuk bertanya apakah bisa saya live streaming acara ini. Saya ikut melakukan live streaming teman-teman ya, untuk menyebarkan pembahasan mereka ini, semoga masyarakat dicerahkan. Dan di sini sudah dibuat DF Talk ya, hashtag 20 pakar-pakaran versus ahli digital forensik. Sabtu 31 Mei 2025 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, sampai selesai live di YouTube DF Talk dan Facebook Joshua Sinambela. Di apa ya, di Facebook juga nanti akan di live. Kasus ijazah Presiden Jokowi kembali mencuat, tapi siapa yang benar-benar berhak bicara soal bukti digital?
Di DF Talk 20 kita akan membedahnya langsung bersama para ahli digital forensik, profesional bukan pakar-pakaran. Panelis Rismon Hasilon Sianipar adalah pengkaji ijazah Jokowi, masih dalam konfirmasi. Dan sampai hari ini belum ada konfirmasi teman-teman ya. Joshua M. Sinambela, Digital Forensik Analyst, PT Analis Forensik Digital, bahkan dia mempunyai perusahaan teman-teman. Ya. Roni Teguh, ahli IT dan akademisi, PhD Hokkaido University, Jepang. Oh, bukan kaleng-kaleng. Guest panelis, Digital Forensik Expert, penulis buku Digital Forensik, Chevening Scholarship, ya 2008-2009, University of Strathclyde, Inggris. Wah, kalau Rismon datang itu, malu dia teman-teman. Ade Kurniawan, akademisi dan peneliti forensik digital, PhD Osaka University, Jepang. Siapakah pertanyaanmu? Simak faktanya dan cari tahu. Ini teman-teman gambarnya. Ya. Ini panelis ada Rismon, Joshua Sinambela, Roni Teguh, guest panelis ada Ade Kurniawan, Athena Analysis Group, dan Phoenix. Saya memprediksikan kalau begini, Rismon gak bakalan hadir. Kenapa bang gak bakalan hadir? Karena orang-orang ini bukan pakar-pakaran tapi pure ahli digital forensik. Bahkan mempunyai PT Analis Forensik Digital, teman-teman. Roni Teguh, System Science and Informatics, ya, PhD Hokkaido University, Jepang. Gugup Rismon. Kan selama ini berhadapan dengan orang-orang yang mungkin tidak paham dengan digital forensik. Kali ini, orang-orangnya itu gelar-gelarnya ngeri-ngeri. Kita coba tebak-tebakan. Apakah Rismon bakal datang atau tidak? Menurut saya, nehi. Nggak bakalan datang. Nggak bakalan berani dia. Nanti kita lihat saja besok, teman-teman. Saya juga akan mengikuti live streaming mereka. Nanti kita akan lihat besok ya. Keseruannya seperti apa. Wow. Ini akan menjadi sangat-sangat menarik pembahasan tentang digital forensik. Rismon bertemu dengan lawan berat. Stay, kita akan live streaming besok. Jangan kemana-mana. Makanya teman-teman nyalakan bel notifikasi. Supaya kalian semua tidak ketinggalan informasi terupdate dari channel ini. Apalagi kalian yang belum subscribe lah teman-teman. Subscribe channel ini supaya kalian mau tidak ketinggalan beritanya. Dan juga terakhir, buat teman-teman semua yang mau berkontribusi untuk perjalanan saya ke IKN bulan 8, ini adalah link untuk nomor rekening saya dan WhatsApp di sana. Teman-teman juga bisa menggunakan super thanks dan super sticker dari metode yang sudah disediakan YouTube. Untuk itu, terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menyaksikan videonya. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless guys. Bye!